Lea Pekades akan final. pertandingan hari ini Jadi ya pertandingan selama perhelatan di event partai habis-habisan kegiatan semuanya ditutup oleh YouTube. Beda Lea akan final. target harus menang. Jadi Kalau jika Bapak kalah Ibu berarti hari ingin ini melihat gulung update tikar. pertandingan mulai dari awal sampai Masih ada pematahin satu ya? Iya, kalau matahin supaya satu segera buka di YouTube, yaitu dengan nama Kasih Pak Kades. Atan Channel. Itu Anda akan bisa menyaksikan setiap event yang dilakukan di Ebenezer Cup. Oke, kita akan mendengarkan pesan-pesan setelah iklan. Semangat Sawang. Semangat sekali. ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة لك هو يا Tengah Benaya Mayore tengah, Riandi Subuh tengah, Alwi Sulaiman depan, Freddy Matei depan, Rahmat Ahmad Hussein depan. Sementara di bangku cadangan Zainuddin belakang, Atan Kusida belakang, Rival Binilas belakang, Geovan Batang Reza Pusida tengah, Arjun Teleng depan, Salam Pesi. Rade depan, Henry Pusida depan. Pemain cadangan Adianto Adita, Gideon Rivaldo, Stefan Tepen, Junaidi, Trupano, Angel. Dewa Manajer Franky Watelang, pelatih Johan Laruga. Laruwaga. Sensi C2 nasional. Sementara AB1 Bapak Theo Maengga, AB2 Welvin. Sementara kita lihat kedua tim sudah bersiap-siap. Sementara tim Mateda Matai 2 yang menggunakan jersey gold kombinasi hitam, sementara anak-anak Beni Darogo dengan merah kombinasi putih sudah bersiap-siap kedua tim. Wasit sudah, anak-anak Matai tangan menguasai bola. Anda pertandingan akan dimulai 18 kepada 13. Ada bola namun gagal, bola hanya keluar lapangan, hanya menceritakan barang ke dalam. Ada Irwanto di sana. Irwanto kepada temannya. Ya. Kembali anak-anak Lobo menguasai bola lewat Subuh. Satu passing yang gagal, kembali Subuh kepada Benaya. Ya, kembali mampu
eksekusi yang ada Rahmat, namun gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Benida Robo. Sudah dilakukan Bonawa, disapu namun gagal lagi, masih ada Benaya. Ya, kembali anak-anak Mateda pemain 40 dari Lombok kembali, namun kembali terperangkap posisi offside. Rahmat hanya menghasilkan tendangan gawang dari anak-anak Matahit. Sudah dilakukan ke depan kepada Kumahan, namun gagal. Ya, kembali Robo mengasih bola lewat Rian Disubu. Ya, kepada Hengkeng Buang. Ya, masih Hengkeng Buang, maksudnya kepada Matei, namun salah antisipasi. Anak Matahit melakukan serangan lewat sisi kanan. Ya, apa yang terjadi? Pemain 14 masih menguasai bola melihat teman-temannya kepada pemula-pemula, namun masih pemain. Iya, namun terjadi pelanggaran, dan kali ini bola dikuasai oleh anak-anak dari Matahit. Dikuasai oleh pemain 18. Kita lihat apa yang terjadi di sisi kanan. Ada pemain 13 di sana. Ya, namun kedua bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Melihat teman-temannya sudah dilakukan, namun salah lemparan. Kembali anak-anak Lombok mendapatkan gangguan di sana, maksudnya kepada Subuh, namun gagal. Ada Benaya, masih Subuh berputar-putar, terlihat di sana. Ya, satu passing, namun mampu. Satu passing dari Aldi, namun dengan 3 pindah ke gawang dari Matahit keluar. Ya. Kembali anak-anak Lombok membangun serangan. Ya, Subuh kepada Aldi menaik yang buang, langsung terupas dari sisi kiri. Ada Benaya, namun Benaya gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Matahit. Sudah dilakukan. Ya, kembali Robo membangun serangan lewat kaki dan ke belakang kepada rival. Ya, di sana ada beberapa pemain Lombok. Aldi 1-2 dengan Subuh. Masih Aldi, dia berputar-putar langsung, maksudnya ke arah gawang, namun gagal. Kembali ya, Subuh. Ya, terlepas dari Hengkeng Buang, namun gagal, maksudnya kepada Subuh, dan hanya menghasilkan lemparan tendangan gawang untuk Matahit 2. Penonton, mana penonton Matahit? Baru 500 orang. Mana Benida Robo? Oh, ternyata Lombok banyak. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Kembali anak Lombok memang serangan. Ada Benaya ke Rahmat, namun barisan belakang anak-anak Matahit masih begitu sulit untuk dilewati. Ya, Matahit Predik. Apa yang terjadi? Si Predik hanya mengangkat tangan, namun tidak terjadi apa-apa. Ya, sudah dilakukan oleh penjaga gawang kepada punggung 13.
dari anak-anak Mataib dari sisi kanan. Kita lihat 13 datang 12 membantu, namun gagal lagi. Kembali yang tembong ya kepada lagi-lagi barisan belakang dari Mataib masih begitu kuat. Kembali yang anak Mataib membangun pola serangan dari nomor punggung 6. Ya, ada Eman di sana, sitiran dari Lobo. Benaya maksudnya ke Berharap gagal. Kembali. Iya, Irwanto dengan tenang. Kembali, bola dikuasai oleh Mataib. Sana masih dikuasai oleh Subuh. Ya, Subuh kepada ya masih mengutak-atik sekali Bundar. Ya, Matei satu umpan terobosan lagi berbahaya, namun masih mampu diselamatkan oleh barisan pertahanan dari anak-anak Mataib. Kembali Subuh. Ya, nomor 8 dari Mataib, kapten kesebelasan, maksudnya kepada 12 namun salah kerjasama. 18 datang membantu, kembali kapten kesebelasan namun terjadi pelanggaran di sana untuk anak-anak Mataib dan Mataib. Kita lihat kedua tim masih saling jual beli serangan lewat kerjasama 1-2 sentuhan langsung ke depan. Apa yang terjadi? Eman di sana, sitiran dari Lobo. Ada Rahmat nomor punggung 17 dengan cepat dia dari sisi kanan. Iya, namun gagal kapten kesebelasan. Ya, ada Benaya, masih Rahmat di sana. Kita lihat nomor punggung 14 datang. Iya, terjadi duel yang begitu seru di sisi kanan penjaga gawang dari Mataib, hanya menghasilkan tendangan surut untuk yang pertama kali untuk anak-anak tes Penida Lobo. Sudah dilakukan oleh Benaya ke depan, maksudnya satu peluang yang begitu baik namun gagal. Kembali anak-anak dari Mataib membangun serangan. Irwanto kepada temannya di sana, ada yang kebon kepada Subuh. Ya, Subuh melihat teman-temannya langsung crossing yang panjang. Namun lagi-lagi gagal. Benaya memanfaatkan peluang, ya masih mengutak-atik si kulit menang. Namun anak-anak Mataib begitu tegas dan begitu antisipasi yang baik. Terjadi miskomunikasi antara kedua pemain Benaya dan nomor punggung 19. Kita lihat bola kepada Rahmat. Ya, datang Engkembon datang membantu Benaya lagi, satu umpan maksudnya kepada Mati, namun gagal lagi satu umpan yang begitu baik. Gawang sejauh ini masih mempertahankan arealnya dengan baik. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang. Kembali anak Mataib memang serangan dapat nomor 18. Ya, kerjasama 1-2 dengan punggung 10. Kembali punggung 18. Satu kursi ke depan, namun ada Eman sitiran di sana kepada Ahmad. Ya, masih menguasai bola. Maksudnya kepada Benaya, masih Benaya melihat. Ya, di sana ada Mate Freddy, ada Alwi, namun satu percobaan syuting gagal dari Alwi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam juara Lobo. Ya, sudah dilakukan. Kembali pun 15 dari Mataib. Gagal lagi Mengkebuang datang menyelamatkan area tengah, lapangan tengah. Ya, Freddy masih Mate dari sisi kiri. Gagal lagi status serangan yang dibangun oleh anak-anak Penida Lobo. Namun apa yang terjadi? Ternyata terjadi expel dari anak Mataib. Bola eksekusi tendangan bebas ini diambil oleh Alvin. Kita tahu bersama pemainnya satu ini memiliki tendangan yang sangat berbahaya.
ini merupakan daerah ideal untuk kaki kanannya. Apakah mampu merobek jala dari gawang? Sudah dilakukan. Ternyata hanya 0, sekian sentimeter di atas mistar penjaga gawang dari anak-anak Matahi dan menghasilkan tendangan gawang nomor punggung 2. Oh, ternyata gawang sendiri yang mengeksekusi. Sudah dilakukan di depan dia di sana, maksudnya kepada punggung 12, namun tidak begitu cermat. Ya, satu lepas punggung 6 ada Irwanto, di sana masih bersubuh yang hengembon lewat sisi tengah, maksudnya kepada Ahmad. Gagal lagi serang dari anak-anak Lombok. Ada Benaya, ya, kembali kerjasama dari sisi kanan, permainan dari Matahi. Kita lihat bola sudah keluar lapangan pertandingan dan sejauh ini skor masih 0-0. Ya, kalau Freddy di sana Matahi, namun Matahi gagal kembali. Anak-anak Lombok menguasai permainan. Ada Benaya, masih Benaya, dia terjatuh di sana namun masih menguasai bola. Gagal lagi serangan dari anak-anak Lombok. Satu serangan baik dari anak-anak Matahi. Kita lihat Setiran mencoba menangkan area pertahanan dari Lombok, namun skema serangan yang begitu cepat kembali gagal dan bola sudah keluar lapangan. Rival melakukan tendangan gawang. Kita lihat ada berbahaya Freddy Matahi, namun begitu slow, akhirnya masih subuh yang disebut kepada dari sisi kiri. Saudara berbahaya, satu umpan, namun gagal lagi gagal. Hingga mau melakukan, ternyata masih gagal lagi. Kembali bola di kosong dengan Matahi. Ya, ternyata satu sontekan dari Freddy Matahi masih begitu pelan sehingga lambat bola masuk ke jaring penjaga gawang dari Matahi. Sudah kembali ke lapangan hijau, bola dikuasai oleh Rival Suruh. Ya, kepada yang disuruh. Ya, masih anak-anak Peneda Lombok membangun serangan dari sisi kiri. Ahmad sudah berpindah tempat. Iya, dari sisi kiri begitu cepat si Canggung. Iya, di sana ada Freddy Matahi, masih Matahi. Namun untuk Benaya gagal lagi mengeksekusi bola yang seharusnya sudah di dalam. Namun lagi-lagi peluang dari Matahi mampu diamankan oleh barisan belakang anak-anak dari Matahi. Peluang demi peluang dirasakan oleh anak-anak Lombok, namun gagal kembali. Matahi malam serangan dari sisi 10, namun kembali lagi bola gagal. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Lombok. Eman Supiran, apa yang terjadi? Ternyata salah lempar. Oh, ya, salah lempar. Untuk lemparan untuk Lombok diambil punggung 19. Kita lihat dia melihat teman-teman sudah dilakukan, maksudnya kepada Alwi. Ada Benaya kerjasama dengan Freddy, namun lagi-lagi gagal. Kembali anak-anak Matahi membangun serangan lewat punggung 4. Ya, Alwi lagi-lagi terkecoh dengan dirinya sendiri. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kembali 18 salah pengertian. Maksudnya Freddy Matahi. Kita lihat barisan pertahanan belakang dari Matahi tidak memberi kesempatan dan ruang kepada para penyerang dari Lombok untuk bergoyang-goyang di areal mereka, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Freddy, namun gawang begitu baik mengamankan si kulit putar. Kita kembali ke lapangan hijau. Kembali serangan dari Matahi dibangun dari sisi kanan lewat nomor 12, namun gagal lagi. Apa yang terjadi pelanggaran
dan peluang demi peluang sudah tercipta di saat ini, namun belum ada satu gol pun yang bersarang di dalam penjaga gawang masing-masing kedua tim. Sudah dilakukan himbauan kepada Subuh. Kita lihat masih mengatur ritme permainan. Rekan 1-2. Ya, kembali gagal lagi. Ya, Aldi menguasai bola. Aldi masih berputar-putar kepada Fredrik Mate. Benaya di sana. Satu kali lagi percobaan dari Benaya namun gagal. Penjaga gawang seperti harimau yang keluar dari sarangnya mampu mengamankan si kulit bundar, sangat luar biasa. Kita lihat kembali sayang yang dibangun oleh anak Subuh masih berputar-putar kepada Benaya kepada Aldi di sana, namun Aldi gagal lagi. Masih Aldi, ya Aldi menjalankan bola dan hanya menyelesaikan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kepada Benaya masuk ke depan yang dituju Fredrik, namun gagal. Benaya kepada yang Sungai Bakulu masih yang bola, namun percobaan syuting yang begitu lembut dan pelan dengan mudah penjaga gawang menangkap si kulit bundar. Kita lihat pertandingan semakin seru. Ya, Irwanto dengan hubungan namun gagal kembali. Anak-anak dari Lombok membangun serangan dari sisi kiri, kembali yang disubuh kepada Ahmad maksudnya, namun salah pengertian, terjadi out bola dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Matai. Sudah dilakukan kapten kesebelasan, ada promo 13 di sana, crossing dari sisi kanan namun kembali di kotakan Alwi. Ya, Alwi kepada Fredrik Mate, nah kembali di satu bersih oleh promo 3 penjaga belakang dari anak-anak Matai. Kita lihat terjadi duel kembali lagi. Ya, iya, bola sudah keluar dari lapangan pertandingan. Kita lihat ada 7-8 pemain di daerah penalti. Apa yang terjadi? Satu sundulan kepala, namun menyamping jauh di samping kanan penjaga gawang dari anak-anak Matahit, sehingga bola keluar. Kita lihat peluang demi peluang dari anak-anak Lombok, namun belum mengenai sasaran karena target belum kena pas-pas di tengah. Ya, kembali anak-anak Matahit membangun serangan lewat punggung 10, jauh dia ke depan ke sana, namun satu akselerasi dari pemain dari Matahit gagal lagi. Serangan yang begitu baik dibangun gagal. Kembali Fredrik Mate kepada Ahmad kepada Fredrik lagi, masih Mate mengutak sekulit muda dari sisi kiri, masih Mate kepada Subuh bukan Sore. Iya, kembali lagi gagal. Irwanto, ya Irwanto kepada yang buang. Di sana ada bekanan dari Lombok. Ya, kembali Subuh bukan Sore. Ya, mengutak-atik sekulit muda 1-2, namun gagal lagi. Subuh bukan Sore. Ya, lemparan ke dalam kepada Subuh. Ya, kepada Ramas ya di sana. Ya, maksudnya kepada Mate. Hampir bola hampir bersarang, namun gagal lagi. Sudah hampir 50 peluang yang diciptakan oleh anak-anak Lombok gagal. Ya, kembali anak-anak Matahit membangun serangan. Di sana ada Sinturan Seman, masih Eman tunggu 6 disapu bersih, kembali jatuh ke kaki para pemain Matahit. Ya, satu umpan, masih Eman memotong bola. Ada Benaya kepada Fredrik Mate lagi. Iya,
ternyata terjadi kuntu master dari Matei. Jurus mengangkat kaki terlalu tinggi diperagakan di sore hari ini. Apakah ini aliran kuntu Tai Chi Master? Ya, bola dikuasai oleh punggung 2 dari Matei. Sudah dilakukan, maksudnya kita punggung 6. Iya, di sana ada Irwanto kepada Benaya. Nah, masih berdua antara Benaya dan punggung 18. Kita lihat apa yang terjadi, bola keluar lapangan. Sepertinya ada pemain yang tergeletak. Apakah kena jurus ular? Kita lihat pemain terjadi benturan antara kepala dan kepala atas. Ya, kita kembali ke lapangan kita. Sudah depan Alwi. Tiba-tiba tunggu 10, tunggu 2, masih Alwi gagal lagi untuk kesekian kalinya. Kembali anak mata mau serangan jawab punggung 6. Berbahaya dia di sana, berbahaya, namun masih berbahaya. Ternyata sudah tidak berbahaya karena bola sudah out. Kita lihat bersama masih aman sampai saat ini barisan pertahanan belakang dari anak-anak PS Lobo. Ya, Irwanto, kapten kesebelasan dari Lobo. Apa yang terjadi? Hampir terjadi miskomunikasi. Hampir serangan yang tidak pernah dirancang. Hampir akan terjadi gol. Namun Dewi Fortuna masih memihak kepada penjaga gawang. Akhirnya peluang dari Matai gagal untuk kesekian kalinya. Kembali Matai bergol antara Benaya dan punggung 18. Masih ya subuh bukan malam. Langsung kepada Matai gagal lagi. Ya, bola jatuh lagi kepada subuh. Hampir masih subuh menguasai bola. Masih subuh. Padahal sore. Ya, ada Irwanto kepada Ahmad. Ya, dari sisi kanan masih subuh. Punggung 7 membangun serangan dari sisi kiri. Masih jual beli serangan. Kita lihat Hengkeng Buang nomor 20. Ada subuh di sana. Ada masih subuh belum sore. Ternyata lagi Matei gagal untuk hampir ke 100 kalinya. Gagal memanfaatkan umpan yang begitu baik, hanya mesitkan tendangan gawang. Kita lihat nomor punggung 2 dari Matahit sudah di depan kepada punggung 14. Benaya datang. Ya, masih punggung 14 berdua dia dengan Benaya. Ya, masih punggung 18 dari Matahit kepada 6. Satu umpan tusukan dari sisi kiri. Apa yang terjadi? Kita lihat ada punggung 12 di sana. Kembali anak Matahit memang serangan punggung 12 sampai tadi. Namun begitu baik pemain belakang dari Lobo. Kita lihat Rahmat. Begitu cepat dia, cepat sekali. Ada namun lagi gagal. Untuk ke-99 kali Rahmat gagal memanfaatkan peluang. Kembali ke anak Matahit. Ya, kapten kesebelasan. Ada punggung 12. Namun salah umpan. Kita lihat. Kembali punggung 4 dari Matahit. Ya, umpan maksudnya kepada punggung 12 namun gagal. Kembali. Ya, Predik Matahit kepada Alamat, maksudnya cepat dia di sana. Namun saudara, untung masih ada Mister di sana. Luar biasa, serangan demi serangan dibangun, namun belum menghasilkan satupun gol. Sepertinya Dewi Fortuna masih memihak kepada anak-anak Matahit kali ini. Terjadi pelanggaran tadi di Demstal. Kembali anak-anak Matahit membangun dari sisi kanan lewat punggung 12. Satu umpan namun gagal. Masih nomor 15. Kerjasama dia di sana. Iya.
masih berputar-putar dari sana melihat teman-temannya apa yang akan terjadi. Iya, satu kerjasama dengan pemain empat masih ada anak Batai, masih Batai yang belum serangan Batai, apa yang terjadi? Masih Batai, ternyata gagal. Ya benar, masih Benaya kepada siapa? Ternyata Benaya gagal. Iya, Subuh juga gagal. Kembali Batai membangun serangan. Satu crossing dari kanan, ada nomor punggung 10. Kita lihat Batai membangun serangan lagi. Apa yang terjadi? Emang begitu cepat si tiang dari Goto. Luar biasa. Kembali Batai membangun serangan. Gagal lagi, ada Eman. Ya, Eman kepada Ali, namun gagal. Ternyata Ali sudah dilanggar dan menghasilkan tendangan bebas. Ya, kembali Subuh. Belum sore, masih subuh. Masih subuh, belum sore, masih subuh. Subuh ke Ahmad, ya. Dari sisi kiri. Masih kerjasama lagi dengan Subuh. Mudah-mudahan belum malam. Maju Subuh. Masih Subuh Ali. Sontekan 1-2 antara Ali dan Subuh ternyata gagal. Kembali barisan belakang dari anak Matahit. Masih begitu kokoh. Kembali Matahit. Ya, Subuh Ali. Iya, Turpasya namun gagal lagi. Kembali gagal dari gagal, kegagalan dari kegagalan serangan. Ada Benaya mencoba dari sisi kanan. Kita lihat Benaya masih Benaya. Iya, ada Benaya. Namun bola sudah keluar. Ya, kita kembali ke depan yuk. Iya, gagal lagi. Ya, bola dikuasai oleh Benaya. Zainuddin. Nomor punggung 18 Reza kepada punggung 14 Eges. Ya, ada Alwi. Masih Alwi begitu cepat berputar-putar kerjasama satu dengan Mate, namun lagi-lagi ke 102 Alwi gagal. 1-2 sentuhan kembali gagal diperagakan oleh anak-anak Logo. Kembali nomor punggung 2 Drupal. Ya, ada 18 Reza namun gagal. Ya, kepada Subuh. Ya, masih ya. Ya, kita kembali ke satu tendangan dari penjaga belakang dari Matahit hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak. Ya, sudah dilakukan. Ya, kembali Jeremy mengambil bola untuk lemparan ke dalam. Ya, kepada Predik maksudnya. Namun Predik masih berputar-putar. Masih Predik. Ya, dengan skillnya Predik. Ya, masih ada Subuh. Masih Subuh. Belum sore, masih Subuh. Ya, ada Jeremy kepada Mati maksudnya. Ternyata Benaya yang betul-betul satu percobaan tendangan dari Benaya untuk yang ke 50 kalinya lagi-lagi gagal. Mana penonton Matahit? Sudah 8.000 orang pemain. Mana penonton Lobo? 8.001 orang. Mana panitia belakang? 10.000 orang. Kita kembali ke lapangan hijau. Bola dikuasai oleh punggung 2 rival. Langsung kepada punggung 14 Aser. Ya, 18 menguasai bola. Nomor punggung 12 kerjasama 1-2 dengan punggung 18. Kita lihat anak-anak Mati memang serangan dari sisi. Langsung ke depan, siapa yang dituju? Namun tidak ada tujuan, tidak ada teman-teman datang membantu. Kembali Matahit memang serangan dari punggung 4. Masih 4 langsung ke depan. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata rival
dengan memanfaatkan tubuhnya yang jangkung, mampu mengantisipasi bola yang begitu tinggi, maka amanlah penjaga gawang dari Lombok. Kita lihat anak-anak Matai dan Matai lewat punggung 14 Asel. Ya, sudah dilakukan kepada punggung 4. Siapa yang dituju? 8. Kapten kesenangan. Apa yang terjadi? Namun kembali lagi Irwanto mengatur serangan dari anaknya. Kita lihat ada Ahmad. Ya, kepada Matai di sana, namun lagi-lagi gagal. Ya, kapten kesebelasan. Ya, kembali Fredrik Matai kepada Subuh. Masih Subuh. Maksudnya Alwi di sana, lagi-lagi Alwi gagal untuk ke 115. Dengan sigap penjaga gawang dari Matai. Ya, kembali. Matai membangun serangan dari sisi kiri lewat punggung 12. Eduardo betul dengan Benaya, masih Eduardo. Namun apa yang terjadi? Rupanya Eduardo Da Silva, Dos Santos terjadi pelanggaran, dan Eman Sipirang nomor punggungan dari Lombok. Kita lihat di areal gawang sudah ada 3-4 pemain. Langsung siapa yang dituju? Ternyata jatuh di kaki pemain belakang dari. Apa yang terjadi? Coba-coba Matai memang diserangan, namun kembali gagal. Ya, dari lini tengah kembali pemain 4 ada Benaya kepada Engkembong. Ya, kembali Engkembong melakukan satu kerjasama dengan tim. Ya, apa yang terjadi? Di sana ada Subuh, masih Subuh. Iya, Subuh kepada Ahmad. Satu percobaan yang gagal. Kembali anak-anak Matai membawa serangan, namun gagal juga. Ada Jeremy kepada Subuh. Dia sedang berputar-putar menguasai poin bola. Masih Subuh. Ternyata bola meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan gawang untuk Matai dan Matai. Kita lihat sejauh ini kedua pelatih belum melakukan pergantian karena masih ketatnya persaingan di lini per lini antara kedua tim. Kita lihat ada Matai di sana. Matai bersama. Ternyata Alwi dengan ke-160 kalinya mampu memecahkan keberuntungan di sore hari ini dengan mencatatkan namanya di papan skor. Gol pertama dari PS Penida Lombok dilakukan oleh Alwi dengan peluang ke-160-nya baru pecah keberuntungan dari anak Lombok. Di menit ke-34 Alwi mampu memecahkan keberuntungan untuk PS Penida Lombok. Ya, kita akan melihat lapangan hijau. Kembali nomor punggung 16 dari Matai kepada punggung 18 Resa. Masuknya kepada Eduardo, namun gagal. Ya, ada punggung 40. Ya, ada Benaya, crossing ke depan, namun begitu mudah anak-anak dari Matahit. Ya, kembali punggung 12 kepada punggung 14. Kita lihat masih punggung 14 dari sisi kiri, langsung ke depan, namun dengan mudah rival suruh mengamankan arealnya. Ya, nomor punggung 19 ya, punggung 18 masih punggung 18. Ya,
coba punggung 12 dari Mataib masih berputar-putar dia maksudnya kepada siapa, dan ternyata coba punggung 8 Arjun, masih punggung 12 Eduardo, coba punggung 18 masih berputar-putar dia di sana 12 masih punggung 12 Eduardo, ya masih berputar-putar, ya coba punggung 8 Arjun. Siapa yang ikut di punggung 4? Yuslan, ada Eman di sana menyapu bersih si kulit bunda. Kembali anak nama tadi Mataib. Ya, kembali Mataib, ya kembali subuh menguasai si kulit bunda. Masih melihat teman-temannya, ada masih Alwi, masih Alwi kepada Rahmat, namun lagi-lagi dua peluang berturut-turut, peluang emas bukan perak. Kembali Alwi dengan peluangnya yang ke-65 gagal lagi, 165 peluang gagal lagi, dan menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak Matai dan Matai pula. Anak-anak gawang coba perhatikan itu bola menyebar ke setiap penjuru lapangan. Ya, kita kembali ke lapangan hijau, kembali anak-anak Matai memang serangan. Ya, bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, Ya, dilakukan oleh pemain bola dari Matai. Kapten 7, ya kapten ke-11 kembali punggung 12, sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak PS Lombok. Pemain 7 pemain di depan gawang, langsung ke depan, gagal lagi satu sumbulan, hampir menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua ini. Anak-anak Matai dan Matahir hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita lihat sudah dilakukan. Apa yang terjadi lagi-lagi? Tendangan penjuru yang kesekian kalinya mengancam penjaga gawang dari anak-anak Lombok. Peluang yang kesekian kalinya dari anak Matai. Kita lihat hampir semua pemain sudah berkumpul di depan gawang. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Namun bola begitu jauh, masih dikuasai. Ya, ternyata bola sudah keluar dari lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kembali. Anak-anak Matai yang melakukan serangan, namun begitu lemah percobaan syuting. Ya, babak pertama telah selesai dengan skor sementara PS Peninda Lombok memimpin dengan skor 1-0 atau 0-1. Kita akan mendengarkan iklan dan pesan-pesan setelah yang satu ini. sedang.
kembali ke lapangan hijau, kembali anak-anak Robo membangun serangan lewat Opan. Opan, nomor 9 dibuang saja oleh pemain dari Matahit. Opan kepada Benaya, namun lagi-lagi terjadi pelanggaran yang kecil di sisi kanan dari anak-anak Lobo. Kita lihat siapa yang akan mengambil tendangan ini. Rupanya Opan, pemain yang satu ini sudah melanglang buana di dunia persilatan sepak bola Kabupaten Kepulauan Talaut. Salah satu pemain transfer yang didatangkan dari Pulau Sangihe. Sudah dilakukan ke depan, dia kepada siapa? Nah, maksudnya kepada Matei. Ya, kembali gagal. Anak-anak Matai dan Matai membangun serangan lewat punggung 10 kemenangan. Nah, lagi-lagi masih Matai 18 kepada 12. Apa yang terjadi? Eman di sana mengamankan si kulit bundar. Gol serangan masih terjadi di sisi kiri. Iya, ternyata ada salah satu pemain medis tim. Ada salah satu pemain dari Matahit, Eduardo, tergeletak merintih kesakitan karena akibat benturan. Semoga ini tidak berbahaya bagi pemain, karena kejadian kemarin hampir ada pemain yang jatuh korban, mengalami hal yang fatal. Jadi diharapkan untuk kedua tim untuk saling menunjukkan pola main dengan baik sambil menunjukkan sportivitas, bahwa Andalah duta-duta sepak bola yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Andalah duta terbaik mewakili desa masing-masing. Kita kembali ke lapangan hijau. Sudah dilakukan Opan kepada Predik Matei. Ya, maksudnya kepada Subuh, namun masih sore. Ya, nomor punggung 10 kepada Perumahan, terbesar 1-2. Masih nomor Perumahan memutar tadi Subuh, namun gagal. Ya, masih ada Subuh. Ya, gagal lagi Riandi. Ada Perumahan 1, 2, 3 sentuhan. Masih Perumahan 4. Kita lihat masih ada Jeremy kepada Alwi melakukan, ya, langsung masuknya kepada Opan, namun gagal. Opan sudah duluan maju ke depan, disapu bersih oleh punggung 14 Asel dari Matahit. Di sana ada Eman, sipiran dari Lombok. Ya, Eman kepada Opan, masih Opan lagi berputar-putar. Benaya maksudnya kepada Subuh, namun gagal. Kembali 1 umpan, namun rival dengan cepat keluar dari sarangnya. Ya, rival kepada Jeremy, dibayang-bayangi oleh punggung 10 dari Matahit, namun sudah keluar. Ya, apa yang terjadi? Ya, nomor punggung 3. Ya, sudah dilakukan. Ya, bola keluar dari lapangan. Ya. Jadi ini kepada Alwi, masih Alwi lagi kepada Opan kepada Benaya kepada Opan, maksudnya kepada Matei Predik. Ya, penyerang berbahaya dari Lombok, masih Predik. Betul dia di sana, namun gagal. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Penonton, orang susul Nino. Mana Lombok? Mana Matahit? Masih ramai, masih banyak orang. Ya, kita lihat
kembali ke lapangan hijau. Subuh kepada Opan, namun Opan gagal. Opan bukan angin topan. Kita lihat kembali anak-anak matai. Iya, ada Irwanto kepada punggung 10, maksudnya kepada 13. Ya, 13 masih menguasai si kulit pudar. 14 di sana. Punggung 6 lagi. Namun jatuh lagi kepada Irwanto. Masih Irwanto menguasai bola. Ya, Irwanto kembali masih subuh belum sore, masih subuh. Iya, ternyata subuh dilanggar oleh punggung 8 Arjun dari Matahir. Ya, jadi ini kepada Alwi. Masih Alwi, punggung 10 Alwi berputar-putar dia di sana, dibanding 2 pemain. Masih Alwi. Iya, ternyata Arjun begitu cepat menghalangi pergerakan sang striker dari Lobo, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya. Kita lihat Aldi menguasai si kulit pudar. Sudah dilakukan. Kita lihat apa yang terjadi. Di sana ada Benaya, namun Benaya dengan lompatan kecilnya tidak mampu mengeksekusi si kulit pudar dan hanya menghasilkan tendangan kawan. Dilakukan oleh rival, sudah dilakukan ke depan. Iya, ada Irwanto kepada Yandi Subuh. Ya, kepada Yandi Opan. Di sana ada punggung 24 terjadi juga. Ya, punggung 4 dari Matahir dibayar oleh Benaya Opan. Di sana datang membantu serangan dari sisi kanan, langsung ke jantung pertahanan. Alwi dengan tendangannya yang ke 137 tahun gagal. Ada ya, satu akselerasi tendangan dari Matei yang hampir ke 200 kalinya Matei melakukan uji coba tendangan langsung, namun gagal. Lagi-lagi gagal. Kembali rival benteng pertahanan dari Matahir sudah dieksekusi ke depan kepada punggung 12 sedang, namun gagal. Ada Opan kepada Benaya kepada Matei kepada Opan, masih Opan, si Ali Opan. Iya, namun gagal Opan. Ya, kembali barisan tengah dari anak Lobo mencoba menguasai si kulit pudar, masih berputar-putar dia. Coba syutingnya, di sana ada Subuh. Ternyata gol. Sebelum sore Subuh sudah mencetak gol. Kita lihat satu suplai umpan dari sisi kanan dimanfaatkan dengan baik oleh Yandi Subuh dan mencatatkan namanya di papan skor berubah menjadi 2-0. Kembali sebelum sore Subuh sudah mencetak gol luar biasa. Pergantian. Iya, satu percobaan tendangan langsung namun tidak begitu baik. Kembali Jeremy kepada Subuh. Masih Subuh. Jeremy datang membantu. Gagal skema serangan pemain dari Matahir kepada punggung 18 menguasai bola. Masih dia berputar-putar. Maksudnya kepada punggung 12 di sana begitu cepat dari sisi kiri. Kita lihat apa yang terjadi. Eman datang. Ya, ternyata wasit terjadi pergantian pemain. Punggung 12 Edo keluar, 17 Jepen masuk. Dari Matahir sudah dilakukan. Kita lihat Matahir mencoba menambah amunisi depan mereka untuk memperkecil ketinggalan di sore hari ini. Ya, kembali anak Matahir memang serang dari sisi kiri. 4 memang serangan. Ya,
ternyata bukan pelanggaran, hanya memberikan tendangan lemparan ke dalam. Punggung 14 kepada punggung 18. Ya, di sana ada Opan. Ternyata pelanggaran yang begitu keras yang dilakukan oleh punggung 4 dihadiahi wasit kartu kuning. Yuslan Timuntun. Yuslan panggilan botak. Yuslan Timuntun dihadiahi wasit kartu kuning. Satu tendangan halilintar yang diperlihatkan oleh pemain belakang dari Matahit ini, sehingga dihadiahi kartu kuning oleh wasit. Dan Eman menguasai bola. Eman ke depan, tinggi jauh ke depan, maksudnya kepada Alwi. Namun bisa posisi ada duel antara Matei. Kita lihat 17 pemain yang baru masuk. Iya. Terjadi pelanggaran untuk anak Matahit. Kita lihat apa yang terjadi. Pelanggaran dari daerah kurang lebih 22 meter dihadapi oleh pengurus 10. Apakah mampu memperkecil ketinggalan di sore hari ini? Sudah dilakukan, kita lihat apa yang terjadi. Langsung dia ke depan, namun rival suruh, walaupun tidak disuruh dia langsung tangkap bola. Luar biasa. Penjaga gawang muda dari Lombok dengan mudah mengambil sikut pundal. Ya, kembali anak-anak Matahit membangun serangan lewat punggung 17 pemain yang baru dimasukkan. Berbahaya di sana, kerjasama 1-2, namun ternyata kerjasamanya hanya 1. Ya, kembali kita kembali ke lapangan jauh. Anak Lombok membangun serangan. Ada Benaya berputar-putar, berdaya teman-temannya kepada Subuh. Ya, masih Subuh, belum sore. Ayo, masih Subuh. Subuh menguasai bola, maksudnya di belakang kepada Irwanto. Irwanto rupanya punya sasaran lain. Ternyata Irwanto ada target lain. Apakah targetnya panitia ini? Luar biasa. Bola dikuasai oleh anak Matahit. Masih melihat teman-temannya 3. Ya, kepada kapten kesebelasan Matahit. Namun gagal punggung 6. Akhirnya kembali dikuasai oleh anak Lombok. Masih berputar-putar dia. Ya, rival kepada punggung 14 dari anak Lombok. Opan 1-2 dengan punggung 28. Ya, ada Jeremy kepada Subuh. Kembali Subuh terlepas, namun bola terlanjur cepat sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Kembali anak-anak Matahit mencoba membangun serangan dari sisi kanan. Ya, ada Irwanto di bawah punggung 17. Ya, di sana ada nomor punggung 8 kepada Benaya kepada Freddy. Dia melihat teman-temannya di sana. Ada Topan, bukan angin, Topan cepat sekali dia di sana. Topan, masih Opan. Ternyata bukan apa-apa. Kembali Matahit membangun serangan dari sisi kiri. Iya, apa yang terjadi? Kandas lagi serangan dari anak Matahit. Kembali Matahit membangun serangan lewat punggung 14. Siapa yang dituju? Ternyata out yang dituju hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak Lombok. Sudah dilakukan punggung 12, 28 lagi. Ya, dicuri oleh punggung 14 dari Matahit. Kita lihat Matahit membangun serangan lewat punggung 17 pemain yang baru dimasukkan. Apa yang terjadi? Ternyata ada tarikan yang kecil yang dilihat oleh wasit merupakan pelanggaran. Dan kembali anak-anak PS Peneda Lombok membangun serangan
lewat penjaga gawang rival Solo. Ya, sudah dilakukan rival Kepan kepada Opan, maksudnya ada Opan masih berdua dia di sana, namun kembali Opan gagal. Begitu ketatnya pertahanan belakang dari anak Matahir, sehingga di babak kedua ini masih agak kerepotan. Ya, Jeremy kepada Subuh, masih Subuh, Opan, Jeremy, Subuh. Ya, Benaya kepada Matei. Ya, Matei, masih Matei, maksudnya kepada Albi. Di sana ada Albi, langsung saja ke mulut gawang, namun percobaan syuting yang ke-213 gagal lagi. Sudah keluar dari sarangnya. Ya, kembali Subuh dengan Benaya. 1-2. Matei kembali si angin topan. Opan keluar dari sisi kiri. Opan berputar-putar dia. Berputar-putar masih Opan, langsung siapa yang betul, ternyata ada Albi lagi. Masih Albi lagi, ternyata gagal lagi Albi. Yang kesekian titik langsung ke depan 17 pemain yang baru dimasukkan. Iya, ternyata belum cermat. Ya, kembali anak-anak Lobo memang serangan lewat Subuh. Serangan dibangun dari Subuh, ya. Subuh ke Jeremy. Masih Jeremy masih menguasai si mulut, putar dari sisi kiri. Siapa yang dituju? Ternyata Opan. Masih Opan kepada Subuh masih melihat teman-temannya. Siapa yang dituju? Lagi-lagi Alwi yang dituju. Alwi dari sisi kanan. Masih Alwi. Lagi-lagi Alwi gagal. Kembali anak-anak Matahari, satu terobosan baik berbahaya. Namun kerjasama 1-2 gagal. Ya, terjadi duel antara Subuh dan Pemus Guru dari Matahari. Kita lihat masih Subuh langsung. Iya, penjaga gawang dari Matahari Sainuddin. Lagi-lagi punggung 17 yang baru dimasukkan, sangat berbahaya, namun lagi-lagi gagal. Satu kerjasama serangan yang dibangun dari sisi kiri kembali mengalami kegagalan. Kembali anak-anak Matahari dipotong saja oleh barisan belakang dari anak-anak Lobo. Kita lihat ada Predik Matei, namun kurang kontrol yang begitu baik. Kembali anak-anak Matahari membangun serangan lewat kapten kesebelasan. Dia terpesona, diam-diam dia di sana, ternyata hanya kepada 14 bekerja sama dengan baik mereka berdua. Ya, terjadi 1, 2, 3, 4 dan akhirnya gagal, masih dikuasai. Benaya sana datang. Iya, lolos umpan dari Predik Matei, masih menguasai bola. Siapa yang dituju? Alwi lagi. Alwi gagal, kembali punggung 4. Ya, kembali terjadi duel di lini tengah. Kita lihat ada Eman di sana. Eman maksudnya kepada Subuh. Kita lihat berbahaya skema serangan 1, 2, 3, namun kembali mengalami kegagalan untuk ke-400 kalinya dari anak-anak Matahir. Ya, bola dikuasai oleh penjaga gawang. Sudah dilakukan ke depan jauh dia di sana, maksudnya nomor punggung 17 yang dituju. Namun kembali dikuasai oleh kapten kesebelasan. Ya, masih kapten kesebelasan. Siapa yang dituju? Ternyata pemain belakang ada Irwanto di sana. Irwanto kepada 24 masih dikuasai oleh anak Lobo. Kembali Subuh kepada Opan terputar-putar dia, namun Opan gagal lagi. Masih Opan, ternyata gagal lagi di sana. Ada Jeremy. Iya, ternyata tangan mengenai bola. Kembali kepada Opan Subuh. Masih Opan terputar-putar. Masih Opan lagi, maksudnya kepada siapa? Namun Predik kurang mengantisipasi. Sekarang bola dikuasai oleh Subuh. Ya, Subuh menguasai bola. Masih Subuh kerjasama dengan Opan. Masih Subuh. Opan lagi. Opan lagi. Ternyata apa yang terjadi? Lagi Alwi gagal. Tendangan
Pungmus 2 lagi-lagi gagal. Satu sontekan dari depan gawang gagal. Kita lihat di depan tribun sudah tersiap 2 pemain. Ada 3 pemain yang sudah dipersiapkan. Kita kembali ke lapangan hijau. Wasit terjadi pergantian ke Penida Lombok. Nomor 27 Freddy keluar, masuk 11 Mardianto. Nomor punggung 77 Benaya keluar, masuk punggung 8 Axel. So keluar di Sudah keluar Pak. Axel, bye. Axel ini adalah pemain lokal yang berapa kali memperkuat Persija Jakarta di event nasional. Dan pemain muda punggung 11 ini jauh-jauh didatangkan dari AC Milan untuk memperkuat Penida Lombok. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Ya, kembali serangan dibangun dari sisi kanan namun gagal. Ya, open menguasai bola. Sentuhan pertama dari Axel kita lihat, namun gagal lagi. Ya, kembali anak-anak Matai memang berserangan begitu cepat. Punggung 6 dia menjadi teman yang berwarna, namun ternyata hanya diumpan kepada pemain belakang. Miskomunikasi terjadi. Kembali anak-anak guys Lombok memang serangan lewat Subuh. Ya, Subuh kepada Jeremy mencoba, ya, kepada Subuh lagi. Masih Subuh. Langsung ke depan kepada Albi. Masih Albi. Namun gagal lagi. Ya, terjadi duel udara. Ternyata Albi juga gagal. Ya, kapten kesebelasan nomor 8 dari Matai. Kita lihat. Masih dia mengejar si kulit bundar. Ternyata gagal. Jeremy melakukan penyerangan dari sisi kiri. Ya, masih Jeremy. Ternyata dilanggar oleh punggung 8 kapten kesebelasan. Wasit terjadi pergantian pemain dari Matai. Nomor punggung 10 Jerry keluar, masuk punggung 11 Ano. Tom and Jerry digantikan oleh Ano. Sudah dilakukan. Ya, Matai menambah amunisi serang dengan memasukkan striker muda mereka. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas namun gagal, hanya dilakukan lemparan ke dalam kepada Jeremy kepada Opan kepada punggung 28 menguasai bola. Ya, masih punggung 28, masih mau taktik si Budak. Berbahaya dia di sana. Apa yang terjadi? Masih punggung 28. Apa yang terjadi? Berbahaya. Namun begitu bersih para pemain belakang dari Matai. Ya, serangan dibangun dari punggung 17 dari pemain Matai. Namun lagi-lagi gagal. Kembali Eman maksudnya kepada Axel, namun gagal. Ya, nomor 4 11 yang baru masuk sentuhan pertama dengan berputar-putar dia. Siapa yang dituju? Ternyata Opan yang dituju. Masih Opan Subuh. Opan kepada Subuh masih berputar, masih Opan kepada Subuh. Ternyata mereka berdua kerjasama 1-2 antara angin topan. Iya, Opan gagal kerjasama dengan Subuh. Kita lihat Matai memang serang punggung 11, berbahaya di sana, namun lagi-lagi gagal. Axel, iya, nomor punggung 11 datang membantu kepada Subuh. Iya, namun lagi-lagi gagal. Kembali Opan menguasai sekolah bundar kepada Jeremy. Kita lihat Lombok masih membangun serangan dari sisi kiri. Ya, Jeremy, namun kembali gagal lagi. Opan, ada Irwanto di sana. Siapa yang dituju? Ternyata Subuh maksudnya, namun gagal. Ya, punggung 11 dari Lombok. Subuh menguasai bola. Masih Subuh, ya, ada punggung 11. Masih Subuh lagi. Ternyata lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh punggung 8.
siapa yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ternyata Alwi yang dikenal dengan tendangan halilintarnya, apakah mampu menambah pundi-pundi gol di sore hari ini. Dan di sana Matai dengan memasang 3 pagar tembok untuk mengamankan areal pertahanan mereka. Ada 2, 3, 4 pemain Peneda Logo. Kita lihat Alwi dengan ciri khasnya sudah melakukan tendangan langsung ke depan. Ternyata gol. Alwi dengan percobaan yang hampir 400 kali akhirnya berhasil memecah kebuntuan di babak kedua ini, dan gol tercipta di menit ke-65 lewat set-piece tendangan bebas oleh Alwi, punggung 10 dari Logo. Ya, kembali kita ke lapangan hijau anak-anak Matai. Mereka tidak putus asa dengan membangun serangan bertubi-tubi dari kiri punggung 6. Kita lihat masih 6, dia berputar-putar sendirian. Ada Serta sendirian, ada 6 lagi sendirian. Ternyata masih mampu di lakukan sendirian langsung, namun bola menuju jauh. Ya, Irwanto kepada Rival kembali kepada Irwanto, kepada Jeremy menguasai bola. Ada Opan kepada Subuh Jeremy. Ya, kerjasama 1, 2, 3, 4 kepada Opan kepada Subuh, masih Subuh. Iya, ada Alwi datang membantu. Kerjasama lagi dengan Subuh, ternyata masih ada Subuh kepada Excel berputar-putar, masih Excel, pemain yang memperkuat Persija Jakarta di musim 2019. Ya, ada Alwi di sana. Alwi dengan kepingannya langsung ke depan. Ternyata gol. Sebelum sore kembali Subuh mentorehkan namanya di papan skor di menit ke-67. Subuh mentorehkan namanya di papan skor. Skor berubah menjadi 4-0. Mana penonton Matahit? Ada sesuatu. Mana penonton Lobo? Semakin panas melihat para pemainnya saat ini memimpin sementara skor 4-0. Kita lihat di luar lapangan anak-anak Matahit dipersiapkan 2 striker muda. Ya, kita ke lapangan hijau. Kembali Axel. Ya, dia berputar-putar, berbahaya dia di sana. Axel berbahaya, namun kandas. Di sana ada temannya datang membantu. Ya, Alwi lagi gagal lagi. Wasit pergantian. Nomor punggung 8 keluar, masuk 16. Nomor punggung 13 keluar, masuk punggung 15 dari Matai 2. Punggung 8 dan 13 keluar. Ya. Pelatih Matai mencoba menambah amunisi lagi dengan memasukkan striker baru. Kita ke lapangan hijau. Kita lihat kembali. Ya, bola kaki yang begitu keras. Ada Opan di sana. Satu kocehan dari masih Subuh. Yang disubuh kepada Alwi. Masih Alwi. Kerjasama 1-2. Iya, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Opan. Iya, ternyata Alwi salah lemparan. Agaknya sudah mulai kelelahan. Ya, sudah dilakukan lagi. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam zona Lobo sudah dilakukan. Ya, kita lihat
Kapten kedapatan nomor punggung 2 dari satu umpan terobosan langsung ke depan, namun rival suruh begitu cepat. Kita lihat anak Robert memang serangan dari sisi kanan. Siapa yang dituju? Albi yang dituju. Namun duel udara dimenangkan oleh penjaga gawang dari Matahit. Langsung ke depan. Ya, bola sudah meninggal ke depan. Pertandingan kita dapat terjadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali anak-anak Matahit memang serangan dari sisi kiri. Kembali nomor punggung 17 nomor sana. Ada nomor 4. Satu terobosan begitu lagi namun begitu cepat. Gagal lagi serangan yang kesekian kalinya. Kita lihat Jeremy kepada Opan, masih Opan masih menguasai sebelum benar, masih Opan. Apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi? Ternyata harap tenang, jangan emosi pemain, saling berjabat tangan ketika terjadi clash. Kita lihat terjadi pelanggaran di kira-kira 15 meter di daerah pertahanan dari anak-anak PS Peneda Lombok. Kita lihat 5-4 pagar betis dari anak-anak Lombok dan nomor 18 mengambil posisi. Kita lihat ya, ternyata bola mengenai pagar betis dan kembali nomor 11 dari Lombok memang serang. Lagi-lagi Alwi terjebak oleh perangkap tikus dari anak-anak Matahit, offside. Ya, sudah dilakukan oleh punggung 2 ke depan dia. Ya, diheading oleh Irwanto kepada Jeremy, wajahnya kepada Arsel, namun Alwi terlepas begitu cepat dia. Lagi-lagi Alwi gagal di percobaan yang ke-415. Halo. Sedikit semua habis. Ya, kembali Sedikit semua habis. Opan kembali Irwanto. Siapa yang dituju? Apakah Opan? Ternyata Jeremy namun dipotong oleh barisan pertahanan dari Matahit. Loh. Ya, Opan sedang 10 menit lah semua habis. ya. Salah tendangan. Lagi-lagi 2 kali salah tendangan. Ternyata bola kecil. Bagaimana? Sehingga anak-anak salah tendang langsung ke depan. Iya, rival suruh sudah keluar dari sarangnya untuk menawarkan kulit udang. Nomor 4 maksudnya kepada lawan sendiri ada Jeremy kepada Subuh. Opan menyusul dari belakang seperti Valentino Rossi, namun Opan lagi gagal. Jeremy datang. Halo. Ada apa yang terjadi? Ternyata sudah berdiri pada posisi offside. Kita lihat sudah dilakukan ke depan dia. Ada Irwanto di sana, ada Opan, ada Jeremy. Hampir terjadi kesuruhan. Ya, masih Jeremy kepada Irwanto. Iya, tidak menyediakan peluang. Akhirnya bola hanya mencarikan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Di sana ada Opan kepada punggung 28. Ya, mereka mencoba mempraktekkan tiki-taka ala Barcelona. 5 menit lagi mau habis baru bertelepon. Hanya lupa dengar. Sebentar berekam. 1, 2, 3 pemain kembali. Anak-anak PS Peneda Lombok membangun serangan dari lini tengah. Merusak rekaman ini. Namun gagal. Lagi-lagi kembali serangan balik dari anak Peneda Matahit. Begitu cepat punggung 11 di sana dari sisi kanan, namun ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat hanya menghasilkan lempar tendangan gawang dari anak-anak PS Peneda Lombok. Sudah dilakukan Opan yang dimaksud, namun ada punggung 16 dari Lombok dari Matahit. Berputar-putar dia di sana, kembali gagal. Dari kepada Eman kepada punggung 24. Kembali 24 menguasai bola, namun gagal. Ada punggung 18. Ya,
namun begitu cepat anak-anak Mataid, ya masih Alwi gagal lagi. Alwi kita lihat Excel dengan kontrol bola di tempat, mampu mengecoh para pemain anak-anak Mataid. Kita lihat Eman kepada Opan, ya Opan, masih Opan kepada Ariandi Subuh dari sisi kiri pertahanan. Kita lihat masih Subuh menguasai bola, masih Subuh belum sore, masih Subuh. Kita lihat apa yang terjadi, ternyata 5 sampai 10 peluang di depan gawang, tidak terjadi gol karena begitu rapatnya pertahanan belakang dari anak-anak Mataid dan Matahid, sehingga peluang demi peluang mampu digagalkan. Kita kembali ke lapangan hijau. Anak-anak Mataid memang serang lewat 17 di sana cepat sekali. Ada masih Tunggal, masih cepat dia di sana, Pirang dan Pirang. Akhirnya Pirang dan Pirang berduel. Terjadi duel yang sangat seru. 18 datang membangun dari sisi kiri, kanan, kiri, iya kanan, kiri, iya ternyata masih terlepas dia di sana, masih berduel. Apa yang terjadi? Namun duel yang begitu sengit hanya menghasilkan tendangan gawang dari anak-anak Lobo. Sudah dilakukan. Ya, kembali anak Mataid membangun skema namun gagal lagi, kurang cermat. Opan kepada Eman lagi. Ya, ada Irwanto maksudnya kepada Subuh. Namun di sana ada Jeremy kepada Opan. Lagi-lagi gagal lagi Opan. Ada Jeremy datang membantu. Ya, Alwi langsung umpan ke sisi kiri. Ada Subuh di sana. Masih Subuh belum sore. Ternyata terjadi pelanggaran di daerah penalti yang dilakukan oleh nomor punggung 6, sehingga wasit menghadiahi titik putih untuk PS Penida Lobo. Kita lihat dihadiahi penalti karena melakukan pelanggaran. Siapa yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita akan lihat. Oh, ternyata Alwi. Kita lihat Alwi sedang menghadapi sekulit bundar. Apa yang akan terjadi kita akan lihat bersama. Gol, ternyata kembali walaupun dengan ratusan kali kegagalan, Alwi kembali memboborkan gawang dari anak-anak Mataid dan mencatatkan namanya di papan skor, melakukan hat-trick pertandingan di sore hari ini dengan 3 gol. 7-8. Di menit ke-79 Alwi mencatatkan namanya di papan skor. Kembali kita ke lapangan hijau. Anak-anak Mataid belum semangat dalam membangun semangat 45 untuk mampu menjebolkan penjaga gawang dari anak-anak Lobo yang dijaga ketat oleh rival suruh. Anak-anak Mataid dengan semangat yang begitu tinggi di sore hari ini mampu mengimbangi permainan dari anak-anak Mataid dan Lobo, dari anak-anak PSP dan Lobo. Kita lihat Semangatnya tidak kendur. ternyata hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita kembali ke lapangan hijau, sudah dilakukan oleh penjaga gawang nomor 17 lagi kepada nomor punggung 11 dengan begitu cepat dijaga ketat oleh Eman di sana. Si Pirang dari Lobo masih Pirang dan Pirang, terjadi duel maut. Ya, ternyata gagal lagi.
Ada kurang baru 16 dari Matai dan Matai. Kurang baru. Ya. Gagal ternyata emang dengan cepat. Ya, open kepada Jeremy kepada Subuh kepada Jeremy begitu cepat kubayang-bayangi. Ia gagal, hanya menghasilkan tendangan gawang dari anak-anak Matai Matahit. Kita lihat Jeremy tergeletak di areal penjaga gawang dari Matai Matahit. Kita lihat pertandingan masih sangat seru karena anak-anak Matai Matahit masih dengan begitu sengitnya mencoba menggempur pertahanan belakang dari anak-anak PS Penyedar Robo. Sudah dilakukan, ternyata wasit sudah menyut. Pertandingan babak kedua telah selesai dan skor akhir dimenangkan oleh PS Penyedar Robo dengan skor 5-0. Dan dengan kemenangan ini PS Penyedar Robo memastikan diri untuk lolos ke putaran berikutnya. Habis suara. Sekali lagi mati lampu. Tes mati lampu. Tes mati.